Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita masih sempat bertemu kembali pada pertemuan atau mapel simulasi digital. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada KD baru ya, KD 3 atau di semester genap itu di KD 7.1, mana KD-nya itu komunikasi dalam jaringan baik dalam bentuk sinkron langsung maupun asinkron atau offline. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita ketahui bahwa beberapa tujuan pembelajaran dari kitab pembelajaran ini pada komunikasi dalam jaringan ini ada beberapa hal, yaitu tujuannya itu untuk apa itu yang dimaksud dengan komunikasi. Yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui apa saja yang dalam bentuk-bentuk dalam komunikasi, itu adalah sinkron dengan asinkron. Sebelum kita membahas tentang asinkron dan sinkron, tentunya kita harus tahu dulu apa itu dari pengertian dari komunikasi ya. Jadi setiap manusia itu merupakan makhluk sosial, artinya kita harus berinteraktif kepada sesama manusia ya, baik pada sesama manusia maupun semua makhluk hidup ya, ada yang namanya saling berinteraktif. Jadi kalau kita berkomunikasi itu adalah suatu proses ya, penyampaian pikiran kita, perasaan kita kepada orang lain yang menggunakan lambang-lambang. Ya. Jadi komunikasi itu tidak harus dengan lisan ya. Kita juga bisa mengkomunikasi dengan dalam bentuk kode ya, kode lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Nah, tidak ada orang yang tunanetra, tunawisma ya, dia tidak bisa menyampaikan itu melalui lisan, dia menggunakan dengan kode ya, bermakna. Jadi itu yang terjadi antara komunikasi, supaya satu sama lain itu bisa bermakna ya bagi kedua pihak. Nah, beberapa tujuan dari komunikasi itu ya. Yang pertama itu ya sebagai informasi. Informasi satu bisa disampaikan ke lainnya itu melalui komunikasi ya. Yang kedua adalah kendali. Kita dapat mengendalikan sesuatu itu dengan melalui komunikasi. Nah, ketiga adalah motivasi. Salah satu fungsi dari komunikasi itu motivasi ya. Adanya saling komunikasi kita memotivasi hidup kita bagus ya, karena hal-hal yang disampaikan itu bisa bermakna, dapat bermakna bagi kehidupan kita maupun orang lain. Selanjutnya mengungkapkan emosional ya, ini sangat perlu ya, kita mengungkapkan komunikasi itu dengan mengungkapkan emosional. Kita marah, kita senyum ya, itu dilakukan dalam hal mengkomunikasikan emosional kita. Nah, jenis-jenis tadi ya saya kemukakan di awal tadi, bahwa komunikasi tidak hanya dengan lisan ya. Ada dua jenis kategorinya. Komunikasi secara lisan atau verbal dengan menggunakan kata-kata yang baik itu yang diucapkan maupun yang ditulis. Nah, lisan atau verbal. Yang saat ini saya sampaikan ini merupakan komunikasi lisan
ya. Jadi kita mengungkapkan suatu data atau informasi secara kata-kata yang bermakna. Nah, ada yang ditulis, ya ditulis ini yang kalian lihat dari laptop kalian atau komputer kalian, monitor kalian, itu dengan dituliskan, ya, tertulis. Yang kedua adalah komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau gerak isyarat atau biasa kita sebut dengan gestur. Body language ya. Itu juga merupakan suatu komunikasi. Jadi banyak, ya. Kalaupun ini sangat berguna apabila sesuatu dalam keadaan tidak memungkinkan untuk kita berbicara. Seperti pada pemasangan di bandara biasa, ya, ada tanda-tanda itu menggunakan bahasa tubuh. Begitu pula dengan komunikasi pada rambu-rambu lalu lintas, ya. 75% itu orang mengerti dengan menggunakan bahasa tubuh dengan menggunakan kata-kata. Jadi ada 75% itu dalam penelitian. Jadi 75% itu orang lebih cepat mengerti dengan menggunakan bahasa tubuh dibandingkan dengan menggunakan kata-kata dalam penelitian. Adapun kemampuan sasaran komunikasi diukur dari seberapa akurat informasi atau pesan yang dikirim oleh komunikator dapat diterima oleh komunikan. Jadi komunikator itu yang mengirimkan pesan, kemudian komunikan itu adalah penerima pesan. Dan sebaliknya, ya, menjadi ukuran seberapa mahir kita berkomunikasi. Jadi terjadi percakapan antara komunikator dengan komunikan. Masuk pada komunikasi dalam jaringan. Komunikasi dalam jaringan itu beberapa pendapat, ya. Ini pendapat dari WhatsApp 2001, mana komunikasi daring itu mengacu pada membaca, menulis, dan berkomunikasi melalui jaringan komputer. Dengan kata lain itu, komunikasi daring itu berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan itu dilakukan dengan melalui jaringan internet. Nah, di sini kita terjadi di dunia semu, ya, dunia maya, atau yang disebut dengan dunia maya atau cyberspace. Jadi kita mengkomunikasi ini juga termasuk dalam komunikasi dalam jaringan daring, ya, yang banyak kita gunakan sekarang. Pembelajaran lewat daring itu kita masuk dalam kategori komunikasi dalam jaringan. Apa saja kelemahan dan keunggulan dari komunikasi daring, ya, sekali, ya. Salah satunya, ya, ini adalah keunggulannya, dapat dilakukan di mana saja, dalam bentuk offline maupun online. Yang penting kita terkoneksi jaringannya, mempunyai sarana yang cukup. Yang kedua itu efisiensi biaya. Biaya juga tidak terlalu mahal, ya. Kalau kita dalam pembelajaran lewat daring, nah, kita bisa di rumah saja, tidak perlu lagi ke sekolah. Hanya untuk menggunakan kuota saja, kuota belajar. Selanjutnya itu tidak memerlukan komunikasi dengan tatap muka. Ini juga menghindari penularan virus corona, ya, yang menjadi pandemi sekarang. Jadi kita bisa saling jaga jarak. Selanjutnya keunggulannya itu, ya, efisiensi waktu. Kita lakukan komunikasi secara cepat, tidak melakukan lagi perjalanan ke sekolah,
langsung pada intinya dari pembelajaran yang kita lakukan ini. Walaupun itu kita saling berjauhan, ya. Nah, beberapa keunggulan lainnya itu melakukan komunikasi Anda memanfaatkan layanan TIK, ya, melaksanakan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Layanan yang dapat digunakan seperti berbagi layar, presentasi, dan dokumen. Jadi segala sesuatu tugas kalian bisa langsung terkirim dengan cepat. Nah, tanpa perlu menulis lagi di buku. Namun dalam beberapa keunggulan, kelemahannya itu ada juga kelemahan dari komunikasi daring ini, ya. Yang pertama itu tidak mewakili emosi pengguna, nah, intonasi bicara. Kalau dalam bentuk teks saja kita tidak ketahui bagaimana emosi dari komunitor atau pemberi informasi. Tapi sekarang sudah ada fasilitasnya dengan kayak via Zoom, itu bisa langsung kelihatan interface-nya, ya. Jadi sudah kelihatan. Yang kedua itu memerlukan perangkat khusus. Nah, seperti kalian ada juga yang HP yang kurang RAM-nya itu tidak bisa menginstal beberapa aplikasi. Jadi memang harus memerlukan beberapa perangkat khusus yang harus diinstal. Jadi harus adanya pendukung juga, ya. Terlalu banyak informasi yang tidak penting, ya. Banyak juga yang kita lakukan itu seringkali terlalu banyak, ya, membingungkan si penerima. Selanjutnya dari kelemahan itu menyita konsentrasi, melakukan komunikasi daring tidak pada tempat waktu yang tepat. Nah, kadang-kadang kita juga sibuk atau ada sesuatu kegiatan yang lainnya yang bertepatan dengan pembelajaran itu, ya, itu juga bisa menghambat, ya. Beda kalau kita tatap muka langsung di sekolah. Itu adalah kelemahan-kelemahan dari komunikasi daring. Oke, sampai pertemuan kita hari ini. Insya Allah kedepannya kita akan masuk pada jenis-jenis komunikasi daring, ya. Komunikasi daring sinkron maupun asinkron. Insya Allah kita ketemu di kesempatan selanjutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.